Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap. Berikut pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, setelah ratusan tahun mengalami kemunduran, umat Islam mulai menyadari bahwa mereka harus bergerak memulai pembaharuan dalam berbagai bidang. Lahirlah pemikiran modern dalam Islam pada abad 19 yang salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh. Yang pertama, jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Jawaban soal yang pertama yaitu jelaskan apa saja faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh seorang pembaharu Islam dan intelektual terkemuka dari Mesir, menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Dalam pemikirannya, Abduh menyoroti beberapa aspek yang ia anggap krusial dalam memahami penyebab stagnasi dan kemunduran umat Islam di zamannya. Berikut adalah faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu kemunduran dalam pemikiran dan pendidikan. Abduh mengkritik keterbelakangan intelektual di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh pendidikan yang kaku dan dogmatis atau arogan. Sistem pendidikan yang ada lebih menekankan pada hafalan dan pemahaman literal daripada pemikiran kritis dan analisis. Ini menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Yang kedua yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Abduh menganggap bahwa menutupnya pintu ijtihad atau penafsiran dan pembaharuan hukum Islam telah membatasi dinamisme hukum Islam dan penerapannya dalam konteks yang berubah. Dengan tidak adanya ijtihad, hukum Islam menjadi kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman modern. Yang ketiga yaitu taklid buta. Taklid buta atau mengikuti pendapat ulama tanpa mempertanyakan atau memahaminya menjadi salah satu kritik utama Abduh. Ketergantungan pada taklid menghambat pemikiran kritis dan penemuan solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. Yang keempat yaitu keterbelakangan sosial dan ekonomi. Abduh menyoroti masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pembangunan ekonomi. Keterbelakangan dalam aspek-aspek ini menghambat kemampuan umat Islam untuk bersaing dan berkembang dalam konteks global. Yang kelima yaitu penjajahan dan pengaruh asing. Pengaruh penjajahan barat dan dominasi politik serta budaya asing dianggap sebagai faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kemunduran umat Islam. Penjajahan mengakibatkan hilangnya kemandirian politik dan ekonomi, serta merusak budaya dan identitas Islam. Yang keenam yaitu korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintah. Abduh mengkritik adanya korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintahan negara-negara Muslim. Pemerintahan yang tidak adil dan korup menghalangi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, penurunan moral dan etika. Abduh juga menyoroti kemerosotan moral dan etika di kalangan umat Islam. Hilangnya nilai-nilai moral dan etika Islami mengakibatkan berbagai masalah sosial dan melemahkan solidaritas umat. Kesimpulannya yaitu dengan menyadari dan mengatasi faktor-faktor kemunduran ini, Muhammad Abduh percaya bahwa umat Islam dapat mengalami kebangkitan dan kemajuan yang lebih baik. Reformasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan politik, dianggap sebagai kunci untuk mencapai kemajuan tersebut. Sekian video tentang faktor-faktor kemunduran umat Islam dan agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya menurut Muhammad Abduh. Semoga video ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.